Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Pak Supron yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan sebagai pimpinan dalam bidang etika dan pendidikan moral. Langsung saja ya Pak. Selama ini Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah berapa lama Pak? Ya, kurang dari 1 tahun lah, hampir mau 1 tahun. Kalau dalam pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran sebagai guru? Sebagai guru 17 tahun. 17 tahun lama ya Pak. Kalau saya kan masih beberapa tahun ya, masih perlu belajar. Nah, ini dalam guru penggerak ini kan ada materi pengambilan keputusan dan saya diminta untuk belajar lah bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan gitu. Tanya, melakukan wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak itu dalam menangani atau mengidentifikasi kasus yang apakah ini merupakan dilema etika atau rujukan moral. Misalnya dihadapkan pada kasus yang ini benar melawan benar, itu termasuk dilema etika gitu. Kalau misalnya rujukan moral kan benar melawan salah, itu bagaimana? Setiap ada kasus, saya yang pertama yang jelas itu mengenai dulu, melihat dulu itu kasusnya siapa saja, kasusnya apa aja di situ, terus apa saja yang kasusnya apa, terus yang terlibat siapa, setelah sudah terlibat, nanti saya melihat sejauh mana kasus itu, apakah kasus-kasus seperti itu pernah terjadi sebelumnya atau mungkin di yang saya pernah alami atau orang lain alami, tetapi melihat atau publik alami itu kasus itu pernah terjadi nggak di kasus yang dihadapi. Jadi setelah dihadapi nanti kasus tersebut baru mulai mencari istilahnya kira-kira saya mau memutuskan kasus itu seperti apa, apakah saya mau lakukan tindakan memutuskan suatu putusan atau tidak. Kalau seandainya putusan itu terjadi pun nanti saya akan melihat kira-kira kasus tersebut akan berimbas bagaimana, sejauh mana kasus tersebut akan berimbas, nanti efek dari keputusan yang saya buat itu nanti bagaimana, apakah bisa ditangani atau bisa diatasi. Kalau seandainya risiko dari penanganan tersebut kecil, maka saya akan berani memutuskan kasus tersebut. Sementara itu ya. Berarti identifikasinya dengan cara mengenali apa, kemudian apakah sudah pernah ada atau tidak, pengalaman ya? Ya pengalaman itu bukan dari diri atau orang lain atau pengalaman. Kemudian dampaknya itu. Ya dampaknya seandainya kasus itu diterapkan, dampaknya bagaimana, risikonya bagaimana, risiko. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau sama-sama benar itu sering terjadi selama saya menjadi pemimpin di sekolah ini, sering terjadi kasus-kasus macam itu. Ya, di sini saya menyikapinya sama-sama benar, tetapi saya harus juga melihat risikonya. Seandainya saya nanti mengambil putusan A misalnya, itu risikonya mana yang paling kecil dari risiko tersebut, dan
nanti risiko tersebut juga akan saya pikirkan jangka panjangnya. Jadi tidak hanya ini diam, tetapi nanti suatu ketika muncul permasalahan lagi tidak, tetapi permasalahan itu saya ambil yang intinya yang risikonya terkecil atau teringan. Mengambil risiko yang paling kecil gitu ya. Ya. Kemudian memikirkan untuk jangka panjangnya atau hasil akhirnya ya. ke depannya. Iya, apakah itu akan muncul lagi atau berimbas bagaimana? Apakah ini untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu. Iya. Ketika jangka panjang, tampaknya berarti itu yang dipilih. Iya. Jadi tidak hanya jangka pendek saja, tetapi suatu permasalahan saya putuskan itu untuk dipikirkan ke jangka panjang. Kedepannya ayah. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya pakai itu seperti tadi, sekitar ada berapa langkah itu ada. Yang pertama saya kenali permasalahan itu. Setiap ada masalah saya kenali dulu. Benar-benar tidak ada laporan ini tidak langsung saya terima langsung diputuskan, tetapi saya kenali, saya pelajari. Setelah pelajari siapa yang ada di dalam kasus tersebut, saya perhitungkan. Oh ini dan sebagainya. Setelah kasus itu tersebut, saya mencari kembali seperti yang saya sampaikan, mencari referensi dari kasus tersebut. Apakah kasus atau permasalahan tersebut sudah pernah terjadi? Kalau misalnya sudah pernah terjadi dan saya tidak mengalami, saya tanya ke temannya. Oh ini kasusnya dulunya seperti apa? Penyelesaiannya seperti apa? Seperti itu ditanya sebagai referensi saja. Dengan referensi nanti kasus tersebut mulai saya mencari analog artinya kalau saya buat keputusan seperti ini, menganalisa putusan sebelum saya sampaikan keputusan, saya mengambil keputusan ini, apakah keputusan ini akan kontroversi atau enggak. Kalau misalnya kontra dengan lingkungan, itu kontranya seberapa. Seandainya kontranya masih bisa diatasi dan mementingkan jangka panjang, mungkin itu bisa diambil. Tetapi seandainya nanti risikonya tinggi atau berkonflik lagi, tambah permasalahannya tambah banyak, maka itu dihindari. Artinya dalam sebelum mengambil keputusan mempertimbangkan kontranya atau kira-kira keputusan itu akan diterima oleh masyarakat atau enggak. Setelah itu baru saya mengambil keputusan yang menurut keyakinan saya itu benar. Setelah benar, nanti keputusan itu nanti diputuskan, disampaikan ke sekolah ya atau yang terkait. Kira-kira dalam keputusan itu dalam beberapa jangka waktu, apakah keputusan itu baik atau tidak. Kalau seandainya baik, diteruskan, tetapi kalau tidak baik direvisi lagi keputusan. Jadi ada tindakan evaluasi dari keputusan tersebut. Seandainya keputusannya sudah diputuskan itu akan berdampak jelek atau kurang baik, kurang pas diterapkan di sini di lingkungan saya, maka keputusan tersebut akan dievaluasi untuk diperbarui. Langkah-langkahnya pertama mengenali dulu, kemudian pelajari. Apabila ada informasi yang diterima itu tidak langsung menerima, tapi cross check lah seperti itu, apakah benar atau tidak seperti itu. Kemudian yang kedua mencari referensi dari pengalaman diri dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga itu menganalisis keputusan ya Pak. Apakah ini kontroversi dengan lingkungan, apakah lingkungan itu mau menerima, apakah ini nyaman atau tidak lingkungan itu seperti itu. Kemudian jangka panjangnya, kemudian apabila resikonya tinggi berarti kita hindari. Kemudian mengambil keputusan menurut keyakinan, nilai-nilai keyakinan diri Pak. Terus yang terakhir itu melakukan evaluasi. Apakah kalau misalnya baik diteruskan, kalau tidak baik berarti mencari cara lain alternatif lain. Kadang-kadang kalau terkait dengan kebijakan sekolah, kadang-kadang saya mencari dasarnya, dasar hukumnya, kalau kebijakan. Tetapi kalau hanya
kebijakan sekitar tidak hanya sedikit, itu udah nggak begitu. Kalau kebijakan sekolah berarti kita minta dasar hukumnya. Nggak dasar hukumnya apa? Apakah ini ya contoh misalnya peraturannya seperti apa, yang sedang dilakukannya apa kayak gitu. Yang memperkuat Memperkuat saya menyampaikan keputusan itu. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang Bapak efektif itu hal apa dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan yang efektif, yang jelas, yang pertama mengenali. Setelah mengenali harus menganalisa. Setelah menganalisa nanti benar-benar dianalisa apakah mana mencari risiko dampak risiko dari keputusan itu, meminimalisir risiko itu juga itu yang selalu saya pakai mengambil keputusan itu. Yang efektifnya itu menurut Bapak itu berarti mengenali dulu, kemudian menganalisis, kemudian meminimalisir resiko Iya, baru mulai mengambil keputusan. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangan itu tantangan yang sering muncul itu kadang-kadang antara hati dengan kebijakan. Hatinya nggak pas, tetapi kebijakannya seperti itu. Jadi yang benar seperti ini, tetapi saya menghormati atasan, ya harus seperti ini. Itu yang harus saya bisa istilahnya memendam, artinya ke bawah. Misalnya ada kebijakan ke guru, menekan ke guru, tetapi ke atasnya juga harus junjung. Jadi junjung ke atas, ngademi ke jero. Jadi nanti di bawah juga harus ngadem-ngademi, istilah memberi tenang, di atas juga selalu tenang. Itu yang agak susah. Jadi mencari itu dilema itu seperti itu. Jadi antara semuanya benar, ini benar, itu benar, tetapi yang harus benar-benar saya lakukan yang mana itu. Susah. Itu menurut Bapak itu berarti bagaimana cara menciptakan ketenangan untuk bawahan, dan juga menciptakan ketenangan untuk atas. Itu bagaimana agar dua-duanya seimbang bisa jalan semuanya itu. Antara keyakinan hati, keyakinan diri, ya, loyalitasnya itu seperti juga. Itu yang agak susah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau ketika ada kasus itu menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur atau langkah-langkah gitu Pak? Kemudian ada jadwalnya untuk menyelesaikan kasus, apa ketika ada kasus langsung diselesaikan gitu? Kalau ada kasus jadwal tidak, tetapi kita dianalisis tapi tidak harus. Tetapi ada sesuatu kasus yang harus memang diselesaikan secara spontan, itu juga harus. Tapi ada kasus yang memang butuh pemikiran hukum, mencari bukti-bukti atau fakta-fakta yang lain, itu juga memerlukan waktu yang cukup. Jadi tidak langsung ada ini langsung diputuskan, ini tidak. Jadi tergantung besar kecilnya kasus seperti itu. Berarti dijadwalkan tidak, tapi tergantung kasusnya. Apakah kasusnya itu memerlukan pemikiran yang lebih atau tidak? Jika kasusnya itu kasus yang bisa langsung diatasi pada saat itu, yang langsung diputuskan. Iya, langsung. Iya, seperti itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak selama ini? Apakah ada atau tidak? Ya, ada sih ya. Kalau lingkungan kita mendukung, jadi artinya kebijakan itu, saya seorang pimpinan itu mestinya kalau bawahan kita mendukung terhadap kebijakan, dia akan membantu penyelesaian kasus. Jadi tergantung kasusnya. Misalnya ada kasus dengan
dengan pemerintahan tetapi menyangkut dengan bawahan, maka kasus itu akan diselesaikan atau dibantu melalui pendapat-pendapat teman-teman, itu bisa akan segera memecahkan kasus tertentu. Ada lingkungan yang mendukung itu penting ya Pak? Ya, penting. Lingkungan yang mendukung, contohnya kita bisa meminta pendapat pada teman-teman guru atau yang lainnya. dalam menyelesaikan Ya. kasus. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu dalam mengambil keputusan yang bisa Bapak sharing kepada saya? Oh gitu. Jadi yang perlu diingat itu yang pertama dalam menyelesaikan kasus, yang pertama jangan terburu-buru untuk menyelesaikan kasus. Harus dikenali dulu kasus tersebut. Siapa yang terlibat? Terus kasus itu apakah sudah pernah terjadi? Nah, kalau sudah pernah terjadi, coba penyelesaian kayak apa? Akibat dari penyelesaian kayak apa? Itu yang perlu. Terus yang berikutnya, setelah ada kasus lagi, misalnya sudah dikenali, baru diputuskan juga sebelum disampaikan diputuskannya sebelum disampaikan ke hasil putusan, maka analog, dianalisis dulu. Analisis itu diandaikan dulu, seandainya putusan ini akan diterapkan, kira-kira putusan itu akan berdampak apa enggak. Kalau berdampaknya bisa diminimalisir, ambillah di putusan itu. Dan yang terakhir, jangan menganggap keputusan itu adalah mutlak. Keputusan itu bisa dirubah sesuai dengan kondisinya. Itu yang utama. Jadi kita jangan menganggap suatu keputusan itu mutlak. Itu yang utama. Itu sih sementara yang sebagai pegangan kita. Pembelajarannya, jangan terburu-buru nih pada mengambil keputusan. Kita harus mengenali dulu kasus tersebut, kemudian siapa saja ya kira-kira yang terlibat, kemudian apakah kasus itu sudah pernah terjadi atau tidak. Kemudian apabila sudah dikenali, itu bisa diputuskan. Tapi sebelum kita memutuskan itu dianalisis dulu dengan cara menggunakan seandainya, kemudian apakah dampaknya itu bagaimana, resikonya. Terus yang utama itu jangan menganggap keputusan yang sudah diambil itu mutlak mutlak atau haruslah, itu bisa sesuaikan dengan kondisi. Terima kasih Pak atas pembelajaran dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang Pak Basir berikan buat saya untuk belajar mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai pimpinan di sekolah dalam menangani kasus atau mengambil keputusan dilema etika dan ataukah rujukan moral. Dilema etika itu misalnya kasus antara benar melawan benar, kalau rujukan moral itu benar melawan salah. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai dalam mengambil keputusan. Mulai nih Pak. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu 8 pertanyaan, yang mana mengenai pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Basir dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus itu seperti apa? Apakah ini kasusnya ikut dilema etika atau kasus ini rujukan moral, itu seperti apa Pak? Baiklah. Untuk kebetulan saya kan di sini di Sekbin 1 ini menjadi ketua KKG Sekbin 1, dan untuk PGRI-nya menjadi ketua PGRI Rami Kaliurang. Di sini kami kan saya
sering mengalami yang namanya berbenturan kepentingan. Misalkan ada kegiatan pertemuan KKG di sekbin saya maupun di lingkup kecamatan. Nah, sedangkan saya di situ juga mengajar kelas di SD yang saya ampuh. Nah, di situ saya mengalami yang namanya dilema etika. Mana yang harus saya dahulukan dan mana yang harus saya tinggalkan. Dan ini terus terang saja menjadi beban pikiran saya untuk bisa memilih mana yang harus saya dahulukan. Berarti itu ya Pak, berdasarkan benar dan juga benar. Iya, berarti itu dilema etika seperti itu. Kalau dilema apa? Dilema etika. Moral itu bujukan Pak. Moral. Bujukan moral itu tadi yang kebanyakan dengan kepentingan pribadi. Iya, berarti benar melawan salah. Iya, istilahnya misalkan di rumah anak sakit, tapi di sekolah juga saya harus mengajar anak-anak. Nah, itu terus terang saya kadang harus memilih di antara yang sulit dalam mengambil keputusan. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini dilema etika ya. Kalau yang saya lakukan seperti ini, misalkan saya tadi ada kegiatan KKG dan saya harus juga mengajar di kelas, maka keputusan yang sering saya ambil itu seperti ini. Berarti misalkan kegiatan KKG di jam 9. Nah, terus saya di sini kan berarti ada jeda waktu dari jam 7 sampai jam 9. Maka saya mengambil keputusan saya ke kelas dulu, ke sekolah dulu. Ya, saya ke sekolah dulu, nata anak, ya, menyiapkan anak pelajaran apa hari ini, tugas apa hari ini, sehingga pembelajaran tetap berlangsung. Nanti di saat jam undangan sudah mulai, nanti saya pesan kepada guru yang ada di sini untuk bisa membantu saya mendampingi anak. Nah, berarti saya meninggalkan kelas, anak sudah tertata rapi dan saya bisa mengerjakan mengikuti kegiatan KKG yang ada. Berarti dengan cara mendahulukan prioritas dan tanggung jawab dulu nih Pak. Prioritas dan juga tadi kesempatan, waktu, membagi waktu yang se-efisien mungkin. Mendahulukan prioritas dan juga membagi waktu. Kira-kira mana dulu yang bisa dikerjakan, terus kira-kira mana dulu yang bisa dikasih tugas dan juga ditinggalkan. Seperti itu. Yang jelas dua-duanya tetap bisa jalan, meskipun pasti ada yang dirugikan ya. Tapi dua-duanya tetap bisa jalan, ya normalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan dalam menangani sebuah kasus itu, gimana langkah-langkahnya? Di kasusnya misalkan yang tadi itu. Ya, kasus yang tadi juga boleh ya, selama pengalamannya Bapak dalam mengambil keputusan itu langkah-langkahnya seperti apa? Kalau tadi langkah yang kasus yang tadi itu kebanyakan kita lihat waktunya dulu. Kalau waktunya itu memungkinkan tadi dengan jalan seperti itu, membagi skala prioritas dan membagi waktu dengan ya se-efisien mungkin lah. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak bisa seperti itu, maka saya ambil keputusannya itu sehari sebelum pelaksanaan. Berarti misalkan besok ada acara KKG ya, misalkan jamnya pagi, maka di sehari sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa materi, beberapa pelajaran untuk hari besok, dan terus saya titipkan ke guru yang ada di sekolah tersebut. Berarti langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan selama ini berarti
melihat dulu prioritasnya dulu, kemudian membagi waktu ya, apakah kira-kira mana yang didahulukan, kemudian dengan cara tadi sehari sebelumnya macam berarti mengantisipasi resiko ya, atau dampak atau hal yang tidak diinginkan, diantisipasi seperti itu. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Basir anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif menangani kasus dalam dilema etika itu apa? Berbagi dengan teman, istilahnya kolaborasi atau mungkin diskusi, terus kita istilahnya kita dengan teman itu terbuka, jadi siapapun dengan siapapun ya, kalau misalnya kita ya namanya manusia kan pasti berbenturan dengan kepentingan yang lain. Jadi istilahnya dengan kita dekat diskusi dengan teman, sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi itu bisa terbagi, bisa diselesaikan secara bersama. Nah, itu sehingga misalkan kita punya hubungan dengan teman baik, dengan kepala sekolah baik, dengan siapapun baik, maka insya Allah apabila kita punya kepentingan, punya halangan, teman-teman kita bisa menutup, bisa menggantikan posisi kita sebisa yang mereka mampu. Menurut Pak Basir yang dianggap efektif itu berarti berkolaborasi, berbagi, juga terbuka pada teman, terus diskusi. Yang utama itu berarti relasi hubungan baik ya, hubungan baik dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Ya, memang istilahnya berarti kalau saya itu menekannya adalah kita membentuk sebuah tim yang solid dalam sebuah institusi. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Basir dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Tantangannya itu apa Pak dalam menangani kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan yang terberat saya adalah bila mana misalkan tadi saya sebagai guru, terus dihadapkan pada kepentingan yang sangat penting, sedangkan situ misalkan materi yang seharusnya saya berikan itu sangat sulit, terus kita lihat di sekitar kita, di teman-teman kita, kayaknya kalau ini diberikan juga gitu. Kadang ya solusi yang diberikan tadi melompati dulu materi tersebut, cari yang kira-kira rekan guru bisa membantu saya. Tantangannya berarti kesesuaian tugas dengan kemampuan rekan guru untuk bisa membantu lah. Kesesuaian tugas rekan guru dalam membantu ya. Kalau misalkan dalam kegiatan organisasi, misalkan kemarin ada pertemuan PGRI ya, misalkan kebetulan saya ada kepentingan dari sekolah juga, maka saya paling bisa adalah mendelegasikan kepada wakil atau sesama pengurus. Itu paling seperti caranya gitu. Ya, mendelegasikan atau tadi meminta bantuan teman. Nanti kalau tantangannya dalam organisasi itu apa Pak biasanya? Kalau dalam organisasi itu tidak semua teman itu mampu dan mau. Ada beberapa rekan pengurus istilahnya kalau misalkan ketua berhalangan, ada yang memang tidak berani maju, hanya untuk posisi saya kadang akhirnya tidak bisa digantikan karena merasa mereka istilahnya tidak berani. Nah, tantangannya adalah mungkin bagaimana bisa memberi motivasi teman itu untuk bisa bahwa kamu itu mampu dan bisa untuk menggantikan saya. Kalau dalam sebuah organisasi untuk menangani kasus dilema etika berarti tantangannya apakah rekan atau sesama pengurus itu mau dan mampu untuk bekerja sama seperti itu. Ada yang mau tapi nggak mampu, ada yang mau tapi nggak mau seperti itu. Kemudian yang keenam, apakah Pak Basir memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan
kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, prosedur apa yang dijalankan? Misalnya ada kasus itu apakah langsung diselesaikan atau Pak Basir memiliki jadwal tertentu gitu? Kalau jadwal sepertinya tidak ada. Begitu saya menemui kasus seperti itu, maka yang saya lakukan adalah tadi menyerap dulu, kita mempertimbangkan bagaimana kasus tersebut apa harus saya hadapi. Itu tadi dengan pertimbangan tertentu, akhirnya saya mengambil keputusan dan tadi Bapak mendahulukan prioritas dan istilahnya membagi waktu yang seefektif mungkin biar dua-duanya itu bisa berjalan ya minimal mendekati normal. Kalau untuk jadwal tidak, tapi dalam menangani kasus itu Pak Basir mempertimbangkan kasus ya, dengan kasus, kemudian secara prioritas, kemudian efektivitas waktunya. Berarti tidak langsung menyelesaikan di tempat juga tidak nih Pak. Misalnya ada kasus langsung diselesaikan gitu. Tergantung. Nah, kasusnya butuh penanganan cepat harus diselesaikan saat itu atau memang bisa diselesaikan di waktu lain. Nah, iya tergantung kasusnya. Kalau misalkan kita dalam kasus dalam waktu cepat ya berarti harus diselesaikan saat itu juga. Kalau misalkan kita butuh tidak harus diselesaikan saat itu, berarti kita bisa memikirkan secara matang. Tergantung kasusnya apakah itu bisa cepat atau tidak. Kemudian yang ketujuh, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Basir dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ketika Bapak menangani kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Pastinya ada. Yang jelas yang pasti itu adalah pimpinan. Yang kedua adalah teman sejawat. Karena pimpinan dan rekan kerja itu kalau kita punya hubungan baik bisa istilahnya menyelesaikan kasus itu ya dengan nyaman lah enak. Berarti ada nih Pak, yaitu berupa pimpinan dan juga rekan sejawat. Ketika kita melakukan hubungan baik dengan pimpinan dan juga rekan sejawat, ketika ada masalah penyelesaiannya itu mungkin lebih mudah gitu. Ya, dan tentunya legowo lah, sehingga semuanya menerima karena memang ini kan kejadiannya kasusnya kan di luar kebiasaan. Jadi siapapun bisa terjadi, bisa mengalami seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Dari yang pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan kepada saya untuk pengambilan keputusan itu seperti apa? Bahwa tadi di dalam paribasa kan ada peribahasa kan pengalaman adalah guru yang paling bahwa saya dari kasus-kasus yang ada, dari kejadian-kejadian yang ada, saya belajar bahwa bagaimana saya ini bisa mengambil keputusan, bisa belajar banyak dari lingkungan sekitar, bahwa ternyata saya dengan mengambil keputusan seperti ini, hanya seperti ini, terus dengan ngobrol diskusi seperti dengan teman, dengan pimpinan kajian seperti ini, sehingga saya serap ilmu-ilmu dari pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar, baik lingkungan maupun pimpinan dan teman sejawat, saya serap untuk bisa dijadikan pelajaran bagi saya untuk bisa melangkah yang lebih baik. Pembelajarannya berdasarkan pengalaman, lebih memperhatikan pada pengalaman, yaitu belajar dari lingkungan, ilmu dari teman juga, kemudian diserap untuk bisa menjadi lebih baik seperti itu. Iya. Nanti kira-kira pesan-pesan apa yang Pak Basir sampaikan untuk saya dan rekan-rekan dalam nasihat dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Yang pasti harus lebih banyak belajar. Belajar itu
yang saya alami bukan hanya dari baca buku, bukan hanya dari di bangku sekolah, tetapi kadang kalau saya alami sendiri bahwa apa yang saya dapat itu kebanyakan dari lingkungan. Lingkungan itu betul-betul menjadikan diri saya seperti ini, ya, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya, maupun lingkungan sekitar, lingkungan baik pergaulan, itu istilahnya membentuk karakter saya jadi seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan guru penggerak, ayolah belajar lebih giat lagi, lebih bijak lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Pak, pertanyaannya sudah selesai dari 1 sampai nomor 4. Terima kasih sudah berbagi dalam cara atau pengalaman dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dilema etika dan rujukan moral. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga rekan-rekan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.